Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Plenter. Perkenalkan, nama saya Beni Setiawan. Saya merupakan salah satu dosen Diploma 4 pada program studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan pada Politeknik Negeri Ketapang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Budidaya Tanaman Kelapa Sawit. Mata kuliah Budidaya Tanaman Kelapa Sawit merupakan mata kuliah keterampilan berkarya yang diperoleh mahasiswa pada semester ganjil. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Pada perkuliahan budidaya tanaman kelapa sawit ini, mahasiswa akan diberikan pengetahuan dan teknis tentang budidaya tanaman kelapa sawit, mulai dari persiapan lahan, pembibitan, pemancangan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pengelolaan transport buah kelapa sawit. Capaian pembelajaran mata kuliah budidaya tanaman kelapa sawit yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan, produktivitas, dan manfaat tanaman kelapa sawit. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan morfologi, varietas, dan ekologi tanaman kelapa sawit. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan persiapan tanaman kelapa sawit. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pembibitan tanaman kelapa sawit. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pancang tanaman kelapa sawit. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pemeliharaan tanaman kelapa sawit belum menghasilkan atau TBM. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pemeliharaan tanaman kelapa sawit telah menghasilkan atau TM. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan panen tanaman kelapa sawit. 9. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pengelolaan transport buah tanaman kelapa sawit. Capaian pembelajaran mata kuliah ini kami sesuaikan dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, skema asisten kebun kelapa sawit, sehingga diharapkan setelah mengikuti perkuliahan budidaya tanaman kelapa sawit ini, mahasiswa dapat mengikuti uji kompetensi sebagai seorang asisten kebun kelapa sawit yang nanti akan diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi P1 yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Ketapang. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran ini saya menggunakan 3 metode dalam pembelajaran, yaitu metode ceramah, metode simulasi atau demonstrasi, yang ketiga menggunakan metode diskusi atau studi kasus. Untuk metode ceramah, diharapkan mahasiswa dapat memahami serta memperoleh pengetahuan dan referensi yang lebih luas tentang materi yang disampaikan. Untuk metode demonstrasi atau simulasi, mahasiswa akan diberikan contoh kegiatan yang dilakukan di dunia industri, sehingga diharapkan mahasiswa dapat memahami dan memiliki kemampuan teknis sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Kemudian untuk metode diskusi atau studi kasus, mahasiswa diberikan sebuah masalah atau sebuah kasus untuk dipecahkan di dalam kelompok, kemudian mereka mendiskusikannya di dalam kelompok dan mempresentasikan hasilnya. Harapannya mahasiswa memiliki kepercayaan diri, kemudian kemampuan berpikir yang kritis dan kreatif. Untuk membantu dalam penyampaian materi, saya selalu mempersiapkan slide presentasi dan bahan ajar yang sesuai dengan RPS. Sementara untuk kegiatan praktikum, saya memberikan panduan praktikum atau job sheet kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat mengerti atau memahami langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan dalam setiap acara di dalam praktikum.
Kemudian untuk tugas, bahan ajar, job sheet, ini dapat mereka akses secara online di dalam sistem akademik SIAKAD yang terdapat di Politeknik Negeri Ketapang. Untuk penilaian, terdapat 2 penilaian yang akan dilakukan, yaitu penilaian praktik yang memiliki bobot 60% dan penilaian teori yang memiliki bobot 40%. Komponen penilaian kegiatan praktikum terdiri dari kuis, sikap, laporan, dan ujian praktikum. Sementara untuk penilaian teori memiliki komponen penilaian dari tugas, kehadiran, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk hasil penilaian ini akan disampaikan secara transparan kepada mahasiswa melalui sistem SIAKAD maupun melalui WA Group. Kemudian mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk melakukan remedial untuk memperbaiki nilai yang dijadwalkan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di Politeknik Negeri Ketapang. Nah, berikut saya tampilkan kegiatan pengajaran dan praktikum yang saya lakukan sebagai bahan gambaran. Semoga dapat bermanfaat. Mari kita saksikan video. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah ya, hari ini sesuai dengan rencana kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang masih melanjutkan yang kemarin tentang pemeliharaan tanaman menghasilkan ya. Saya coba tanya materi kemarin ya tentang pemeliharaan tanaman sudah menghasilkan ya. Nah, sekarang coba jelaskan apa tujuan dari kegiatan pruning. Tunjuk tangan. Untuk memudah kegiatan panen. Siapa lagi menambahkan? Silakan. Agar sawit tidak terlalu stres. Masih belum tepat. Kalau tadi itu betul ya untuk mempermudah panen. Dari brontolan sangkut pada setiap pelepah, memperlancar pembentukan alami, terus mempermudah pada saat sesi kedua. Oke. Untuk mempermudah kegiatan panen ya intinya, brondolan tidak sangkut atau untuk mempermudah kegiatan-kegiatan yang lain ya, pemeliharaan yang lain. Oke, baik. Sedikit review ya. Nah, untuk yang sekarang, yang hari ini kita akan lanjutkan kegiatan, salah satu kegiatan yang ada di pemeliharaan tanaman pada fase tanaman sudah menghasilkan. Salah satunya adalah kegiatan panen ya. Di sini disampaikan fokus kegiatan panen ini adalah memotong semua buah matang ya, mengantarkannya ke pabrik sekurang-kurangnya selambat-lambatnya itu adalah 24 jam. Jadi hari itu dipanen, hari itu juga diantar. Dengan losis ya, loss fruit ya, losis minimal. Nah, jadi nanti apa itu losis nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Nah, di sini ada beberapa istilah ya. Ada beberapa istilah, ada OER, ada CARE, ada FFA. Nah, apa ini? Nah, ini adalah angka yang menunjukkan salah satu parameter kualitas CPO ya. Kualitas CPO. Yang pertama, OER, Oil Extraction Rate ya. Bahasa sederhananya adalah yang menghasilkan CPO. Jadi berapa persen hasil extractionnya itu ya. Nah, angkanya berapa? Nah, di sini lebih dari 25%, tidak boleh di bawah 25%. Nah, angka inilah yang selalu dipantau ya oleh manajemen, oleh pemilik kebun. Karena apa? Jangan sampai hasil CPO yang diharapkan itu di bawah 25%. Karena apa? Angka ini yang menjadi patokan. Kalau di bawah 25% ini
artinya hasilnya itu tidak sesuai dengan operasional yang sudah dikeluarkan, mulai dari pembayaran tenaga kerja, pupuk ya, bahan bakar, itu tidak cukup. Nah, banyak ini penyebabnya nanti. Salah satunya adalah pengelolaan kegiatan panen ini. Nah, yang harus dikelola dengan baik. Walaupun bukan hanya kegiatan panennya saja, di pemeliharaannya juga memberikan pengaruh terhadap OR. Ya. Oke, kita lanjutkan ke care. Ya. Apa ini? Nah, betul. Persentase ya, kernelnya lebih dari 4,5%. Nah, kalau kurang dari itu sama dengan OR ini, pasti juga akan menjadi pertanyaan dan akan dilakukan supervisi kalau akan terjadi masalah. Ini FFA apa? Free Fat Acid. Apa itu? Asam lemak bebas ya. Nah, ini harus kurang dari 3%. Ini penyebabnya apa ini FFA nanti? Kalau sampai dia tinggi lebih dari 3% ini jadi masalah, menurunkan kualitas minyak, bisa menurunkan harga CPO. Makanya ini tidak boleh dari 3%, ya harus di bawah 3%. Oke, jadi ini salah satu ya, ada 3 parameter utama kalau di kualitas minyaknya. Ini biasanya orang pabrik di lab nanti yang akan menganalisanya. Nah, orang pabrik ini kan cuma mengolah buah ya, tapi yang membuat buah itu siapa? Orang lapangan ya kan, planternya yang melakukan budidaya. Pasti itu penyebabnya di situ nanti. Yang disalahkan, yang dicari siapa pelakunya ya kan? Orang lapangan. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang masuk ke mutu buahnya sendiri. Nah, ini di sini kita berperan penting nih, seorang planter, seorang asisten kebun nanti di sini perannya banyak. Nah, bagaimana dia mengelola panen dengan standar mutu buah ini, mutu TBS ya. TBS itu apa? Tandan buah segar. Nah, ini biasanya item-item ini, parameter-parameter ini digunakan sebagai penilaian ya pada saat dilakukannya mutu ancak kualitas panen ya. Nah, ini mutu ancak, mutu kualitas ancak panen. Nah, apa saja parameternya yang harus dikawal, yang harus diperhatikan? Brondolan, inilah dia. Brondolan ini kalau manajemen itu maunya malahan kalau bisa brondolan saja yang dibawa ke pabrik, janjangnya nggak usah tinggalkan di kebun. Karena apa? Nggak ada minyaknya ya kan. Kalau brondolan itu berceceran di jalan, di TPH itu orang manajemen lihatnya uangnya itu berhamburan, jatuh-jatuh ya kan di bawah. Nah, kemudian janjang matang tidak dipanen, ini tidak boleh sama sekali, haram hukumnya. Panen itu kan yang ditunggu-tunggu itu kan panen ya, mengambil hasil kan. Udah merawatnya sekian tahun, begitu buah tidak dipanen. Nah, makanya ini sanksinya nanti berat. Nah, untuk satu janjang saja tidak boleh, apalagi sampai satu pohon tidak dipanen ya kan. Haram hukumnya. Kemudian pusingan di bawah 9 hari. Tahu pusingan? Rotasi ya. Pusingan ini bahasa Upin Ipin ya, bahasa Malaysia ya. Pusingan, rotasi lah kalau kita bahasa Indonesianya. Atau panen di tempat yang sama, panen di situ lagi. Kurang dari 9 hari, biasanya standarnya itu 7 ya. 7 hari sudah masuk di tempat yang sama lagi. Nah, ini tugas asisten nih, melototi nanti pusingan atau interval panen di kantor divisi. Bagaimana caranya mengawal pusingan harus normal di bawah 9 hari. Nah, ini diagram atau skema yang menunjukkan kaitan interval panen dengan pengaruhnya dengan kegiatan-kegiatan atau item-item yang lain ya. Mulai dari jangka waktu penyelesaian kegiatan panen,
kualitas oer, kualitas ancak panen, kualitas buah, transport. Umur apa ini? Umur tanaman. Berpengaruh dia. Kalau berpengaruh, kalau buah sawit ini sering buah masak tidak dipanen, ya kan? Itu jadi masalah. Umur ekonomisnya akan turun. Nah, begitu juga kalau panen buah mentah, sama juga itu mengurangi umur ekonomis, ya kan? Harusnya bisa dipanen sampai 25 tahun, ini tidak nyampe 25 tahun, gara-gara ini rusak pohonnya, karena panennya, kualitas panennya tidak baik. Biaya, ini sudah pasti nih, transport sama hasil oer, ini pasti kaitannya ke biaya. Ini yang kenapa di kegiatan panen itu kuncinya adalah mengawal, ya, selalu memonitor, memastikan interval panen itu normal 7 hari biasanya. Bagaimana cara membuat pusingan panen atau rotasi panen? Nah, oke. Nah, ini contoh apa? Pusingan panen, ya, atau seksi panen. Dikasih warna-warna yang berbeda. Warna yang sama itu merupakan satu seksi. Artinya warna yang sama harus diselesaikan dalam 1 hari. Ini ada berapa warna nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, memang biasanya standarnya itu dibagi 6 hari. Jadi hari ke-7 itu sudah masuk di seksi panen yang sama. Paham kan? Setiap 7 hari, ya. Jadi misalnya kalian punya luasan panen 600 hektar, ya. Dibagi 6. Jadi satu seksi itu ada 100 hektar. Nah, 100 hektar inilah yang harus diselesaikan dalam 1 hari. Nah, butuh berapa orang menyelesaikan 100 hektar itu? 50 orang cukup, Pak. Ya. 1 orang 2 hektar bisa. Kita lihat lagi di situ nanti di standar budget, ya. Perusahaan ada namanya standar input. Karyawan 1 orang itu berapa hektar? Selain ada basis hektar, ada basis janjang, ya. Nah, karyawan juga harus ada basis janjangnya, basis hektarnya selain basis janjang. Kadang-kadang gini, janjang kalau pas buahnya banyak, ya, buah banyak, basis janjangnya sudah dapat, tapi luasannya belum dapat. Paham kan? Dia belum manen sampai 10 hektar misalnya. Tidak boleh pulang, harus selesaikan 10 hektar itu. Nanti kalau dia cuma panen 5 hektar, walaupun janjangnya sudah dapat basisnya, siapa yang akan manennya, kan? Banyak buah yang tinggal, ya kan? Nah, di situ harus tegas. Asisten harus menyampaikan, selain ada basis janjang, ada basis hektar, karena supaya menyelesaikan seksi panennya ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, semangat ya. Nah, nanti dibagi per kelompok akan kita lakukan demonstrasi, ya. Demonstrasi kegiatan pemanenan, kemudian grading untuk mengetahui kualitas atau mutu dari TBS. Oke, kelompok 5 dulu nanti gunakan apa? APD atau safety-nya, helmnya nanti kita akan coba praktekkan. Oke. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Akan saya jelaskan dulu alat yang akan kita gunakan, ya, untuk melakukan kegiatan panen. Namanya egrek, ya. Nah, ini matanya, mata pisaunya. Nah, jadi ini satu sisi sebelah sini tajam, ya. Kemudian tangkai egreknya ini ukuran panjangnya bisa diatur, ya, sesuai dengan ketinggian pohon.
Nah, bahan yang digunakan untuk tangkai egrek ini menggunakan bahan yang ringan tapi kuat. Biasanya menggunakan aluminium ya. Menggunakan aluminium supaya ringan tapi juga kuat. Biasanya yang memiliki tenaga kalau ditarik itu bagian ujung ya. Nah, bagian ujung. Nah, jadi pastikan nanti alat ini sebelum bekerja harus tajam ya. Kalau tidak akan menguras tenaga. Sekarang kita akan coba melakukan kegiatan panen ya. Nah, di sini untuk mengambil buah ini karena dia tertahan oleh atau tertutup oleh pelepah, maka pelepah yang menutupi itu harus dipotong terlebih dahulu ya. Nah, pastikan ya nanti ya sudut pengambilan posisi orangnya ini jangan mendekati pohon ya, tapi menjauhi pohon sambil tetap mengawasi kira-kira buahnya jatuh ke arah mana untuk keselamatan kerja. Tidak bisa digesek, mau disentak. Nah, kemudian singkirkan dulu ya ininya ya. Nah, kemarin gimana penyusunan pelepah? Penyusunan pelepahnya di gawangan mati, silakan disusun. Nah, kemudian buahnya ya. Nah, buahnya ini ngambilnya sebelah mana yang dipotong? Kita harus cari tangkainya ya. Ah, ada. Berapa menit satu janjang ya kan? Jadi kalau mau manen, kalian perhatikan dulu spiral ini, arah spiral ini ya. Kalau dari sebelah sana kita manen yang tidak bisa masuk ininya ujung mata pisaunya ke pelepah anunya ke tangkainya ya. Nah, biasanya pemanen itu dilengkapi dengan kampak ya, kapak. Kalau tangkainya masih panjang, jadi dibentuk huruf V ya, dipotong seperti ini polanya. Jadi dipotong dari sini sama sini. Jadi tangkainya tidak panjang. Oke, nanti untuk kelompok lain kalau mau nyoba silakan. Nah, sekarang kita grading. Ke situ tuh, gabungkan dengan buah yang di sana. Oke ya, tadi sudah dilakukan pemotongan buah. Nah, kita pastikan mutu potong buahnya gimana. Tadi tidak boleh tangkai panjang. Seperti apa yang tangkai panjang? Yang tidak boleh seperti ini ya. Ini namanya long stalk ya. Ini tidak boleh. Ini nanti harus dipotong. Standarnya seperti apa? Seperti ini. Nih, ini yang standarnya bagus ya. Jadi tidak menonjol seperti ini. Nah, ini masih long stalk, tidak boleh dibawa ke pabrik. Jadi harus dipotong. Nah, kemudian buah bersama berondolannya dibawa ke TPH ya. Dibawa ke TPH. Nah, berondolannya harus dikasih alas. Nih, alas berondolan. Tidak boleh di tanah. Karena nanti akan memperbesar kontaminasi ya kan. Kemarin berapa persen kontaminasi? 0% ya. Tidak boleh ada kontaminasi batu, tanah, pasir tidak boleh dibawa. Kemudian menyusun buahnya seperti apa susunan buahnya? Nah, disusunlah biasanya disusun satu baris itu 5 ya. 5 buah, 1 2 3 4 5. Nah, nanti tinggal dikalikan jumlahnya ada berapa baris di sini. Nah, jadi ada 5 sap ya ke belakang. Kemudian nanti berapa baris supaya apa? Memudahkan kerani buah melakukan penghitungan buah ya. Nah, kemudian untuk mutu buah atau mutu TBS. Nah, di sini ada beberapa jenis tingkat kematangan ya buah. Nah, di sini kita bisa lihat mulai dari buah mentah ya. Buah mentah. Buahnya seperti ini. Ini mentah. Buahnya masih hitam.
kemudian tidak ada yang berondol ya. Setelah mentah ada namanya KM ya. Apa buahnya kurang matang. Nah, itu berondol tetapi jumlahnya kurang dari standar matang itu 1 kilogram itu 2 butir. Nah, 1 kilogram BJR itu ada 2 butir standarnya buah dikatakan matang. Nah, seperti ini bisa kita lihat dari penampakannya juga tidak ada yang berondol kan. Jadi ini masih buah KM ya, kurang matang. Nah, kemudian untuk yang matang penampakan buahnya adalah seperti ini. Ada yang namanya berondol alami itu bekasnya seperti ini. Jadi dia rontok ya, lepas dari tandanya ini alami, bukan dipaksa ya. Kalau dipaksa itu dia nanti nampak bekasnya tuh seperti ini. Jadi ketinggalan. Jadi kalau yang alami itu dia bersih. Nah, kalau yang dipaksa biasanya karyawan itu ada yang supaya tidak dimasukkan buah mentah, dipaksanya berondol. Tapi nampak kalau dipaksa berondolnya. Ini buah matang ya, ripe. Nah, seperti ini. Nah, kemudian overripe ya. Overripe, kelewat matang seperti ini. Nah, masih ada berondolannya tapi sudah lebih dari 50% ya, buahnya itu berondol. Nah, itu overripe. Nah, seperti ini juga nanti mempengaruhi kualitas CPO ya. Angka OR-nya karena berondolannya tidak ada di situ. Syukur-syukur nanti berondolannya ada di sini ya. Tapi khawatirnya berondolannya tertinggal di mana gitu kan. Nah, kemudian ada yang namanya buah empty bunch ya, empty bunch. Nah, empty bunch ini hampir tidak ada ya. Nih. Nah, tidak ada berondolannya, bersih. Ini sama sekali kalau di TPH tidak boleh diangkut ke dalam transport ya, ke truk. Jadi harus ditinggal. Tetapi kebijakannya biasanya dia tetap dihitung sebagai buah yang dipotong karyawan karena motongnya memerlukan tenaga, harus dibayar. Khawatirnya kalau tidak dibayar nanti dibiarkan sama pemanen di pohon, menyebabkan penyakit malahan. Jadi biasanya diproporsi, 2 janjang ini dihitung 1 biasanya. Oke. Nah, itu mulai dari buah mentah, buah kurang matang, buah lewat matang, kemudian buah tandan kosong atau empty bunch. Nah, itu mutu buah. Jadi harapannya standar dari pemanenan itu mutu buahnya, ripeness-nya yang matang ini 90% ya. 90%. Buah mentahnya itu 0%. Ya kan? Kemudian empty bunch-nya juga 0%, enggak boleh diangkut. Nah, kemudian kontaminasi juga 0%, jadi harus dialas menggunakan karung. Oke? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, cukup yang saya jelaskan untuk kegiatan teknis pemanenan dan mutu buah atau mutu TBS, melakukan grading ya. Demikian untuk kegiatan pemanenan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kegiatan pengajaran dan praktikum yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Saya Beni Setiawan undur diri. Jangan lupa selalu berkarya dan selalu berinovasi. Salam planter.